Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam dalam Al-Quran bermula ketika Allah Ta'ala memberitahu para malaikat bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Al-Baqarah ayat 30. Maksud khalifah di sini adalah anak keturunan Adam secara turun-temurun, yang satu menggantikan yang lain dalam memakmurkan bumi. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 165. Dengan keagungan dan kekuasaan Allah, Dia menjadikan kalian sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Sebagian kalian akan menggantikan sebagian lainnya. Mendengar hal tersebut, para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau." Al-Baqarah ayat 30. Hal tersebut disampaikan oleh para malaikat untuk mencari tahu hikmahnya, bukan untuk melecehkan atau dengki terhadap anak Adam, sebagaimana dengan keliru dipahami oleh sebagian orang. Sebab anggapan mereka, kalau Allah ingin menciptakan manusia sekedar agar mereka beribadah kepada Allah di muka bumi, bukankah mereka, para malaikat, adalah makhluk yang selalu menyembahnya dan tidak pernah bermaksiat kepadanya? Namun Allah menjawab pertanyaan para malaikat, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Baqarah ayat 30. Maksudnya adalah bahwa Allah lebih mengetahui manfaat diciptakannya manusia, sesuatu yang mereka tidak ketahui rahasianya, karena akan ada di antara mereka anak keturunan Adam yang menjadi nabi, rasul, syuhada, dan orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Bagaimana malaikat mengetahui bahwa manusia akan merusak dan saling menumpahkan darah? Ada beberapa versi jawaban mengapa malaikat mengetahui bahwa bangsa manusia akan merusak dan saling menumpahkan darah. Di antaranya dari pengalaman para malaikat terhadap jin. Sebab jauh sebelum Adam diciptakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Allah telah menciptakan jin. Ternyata mereka melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah mengutus para malaikat untuk mengusir mereka hingga kepulauan laut. Adapun Hasan Al-Basri berpendapat bahwa para malaikat mendapat ilham tentang masalah tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka mengetahui perkara tersebut setelah diperlihatkan kepada mereka apa yang terdapat pada Lauhil Mahfuz. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, sebagaimana sabda Rasulullah, "Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat." Pada hari itu Adam diciptakan, padanya hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya, dan hari kiamat hanya akan terjadi pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberikannya kemuliaan dengan mengajarkan nama-nama benda yang kemudian dikenal manusia. Setelah itu, benda-benda yang telah diajarkan nama-namanya tersebut disodorkan kepada malaikat dan ditanyakan kepada mereka tentang nama-namanya. Para malaikat tidak dapat menjawabnya. Padahal, sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata bahwa tidak ada makhluk yang Allah ciptakan kecuali kita lebih tahu darinya. Riwayat Muslim nomor 1411. Akhirnya mereka mengakui kebesaran Allah Ta'ala, di mana tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui sesuatu
kecuali jika dia mengajarkannya. Setelah itu, Allah perintahkan Adam untuk memberitahu para malaikat nama-nama tersebut seraya menyatakan bahwa Allah yang mengetahui segala perkara yang gaib di langit dan di bumi, mengetahui apa yang kamu tampakkan dan yang kamu sembunyikan. Al-Baqarah ayat 31-33. Para malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 34. Namun iblis membangkang dari perintah Allah. Dia menolak karena sombong dan merasa lebih mulia dari Adam, karena dirinya terbuat dari api, sedang Adam terbuat dari tanah. Allah berfirman, "Apa yang menghalangimu sujud kepada Adam saat aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia Engkau ciptakan dari tanah." Al-A'raf ayat 12. Karena itu, iblis dikenal sebagai makhluk yang pertama kali melakukan qiyas, perbandingan. Padahal qiyas tidak berlaku jika harus berhadapan dengan nash, wahyu. Di sisi lain, qiyas yang dilakukannya pun tidak tepat, karena jika dia menganggap bahwa api yang menjadi bahan dasar penciptaan dirinya lebih baik dari tanah, justru tanah yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Sebab pada tanah terkandung sifat-sifat keseimbangan. Akibat ulahnya, iblis diusir dari surga dalam keadaan terlaknat. Namun hal tersebut tidak membuatnya bertobat. Justru dia semakin menampakkan kesesatannya dengan meminta waktu penangguhan kematiannya hingga hari kiamat untuk menyesatkan keturunan Adam. Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap berlaku bagimu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Sya'ad ayat 77-83. Bangsa, apakah iblis dan terbuat dari apa? Allah Ta'ala berfirman, "Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, namun ia mendurhakai perintah Tuhannya." Al-Kahfi ayat 50. Hasan al-Basri berkata bahwa iblis sama sekali bukan malaikat. Sementara Syahr bin Hausi berkata, iblis asalnya termasuk bangsa jin. Ketika bangsa jin dahulu melakukan kerusakan di muka bumi, Allah mengutus tentara dari kalangan malaikat untuk memerangi dan mengusir mereka ke kepulauan laut. Namun iblis termasuk yang tertawan, kemudian dia dibawa ke langit dan menetap di sana. Perintah Allah kepada iblis untuk turun, Al-A'raf ayat 13, atau keluar, Al-A'raf ayat 18, menunjukkan bahwa dia asalnya berada di surga, lalu diperintahkan kepadanya untuk turun dan keluar dari kedudukan yang dia raih berkat ibadah dan ketaatannya kepada Allah, sehingga disamakan dengan para malaikat dalam ketaatan dan ibadahnya. Namun akhirnya kedudukan tersebut dicabut oleh Allah karena kesombongan, kedengkiannya, serta penentangannya terhadap perintah Allah Ta'ala. Jin terbuat dari api, sebagaimana sabda Rasulullah. Para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian dari tanah. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Mengetahui bahwa Allah melarang Adam dan Hawa memakan salah satu pohon yang ada di surga, maka iblis membisikkan Adam dan istrinya dengan berpura-pura ingin menasehati dan menghendaki kebaikan kepadanya.
Dia katakan bahwa alasan larangan tersebut bertujuan agar Nabi Adam tidak menjadi malaikat dan kekal di surga. Karena itu, dia menyebut pohon yang dimaksud dengan sebutan pohon khuldi, pohon keabadian. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang menutup mereka, yaitu auratnya. Setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Al-A'raf ayat 20. Hawa makan lebih dahulu sebelum Adam dan dialah yang membujuk Adam untuk memakannya. Di saat itulah Allah menegur dan mengingatkan mereka akan larangan sebelumnya. Tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah aurat keduanya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Al-Baqarah ayat 22. Maka keduanya mengakui kesalahannya dan saat itu juga bertobat kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan di hadapannya. Keduanya berdoa, Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 22. Maka Allah pun menerima taubatnya. Al-Baqarah ayat 37. Akibat perbuatannya melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kalian, sebahagian kalian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Al-A'raf ayat 24. Ayat ini diarahkan kepada Nabi Adam, Hawa dan Iblis. Ada juga yang mengatakan termasuk juga ular yang ada bersama mereka. Adapun di mana diturunkannya, ada beberapa versi pendapat dari para ulama. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, terletak antara Mekah dan Taif. Sedangkan Hasan al-Basri berpendapat bahwa Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah, Iblis di Destimian, beberapa mil dari Basrah, sedangkan ularnya di Asfahan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, Musa mendebat Adam dengan berkata kepadanya, Engkau telah menyebabkan manusia keluar dari surga dan sengsara karena dosamu. Adam berkata, Wahai Musa, engkau adalah orang yang telah Allah pilih untuk membawa risalahnya dan berbicara dengannya. Akankah engkau cela aku atas perbuatan yang telah Allah tetapkan atasku sebelum aku diciptakan, atau telah ditentukan kepadaku sebelum aku diciptakan? Rasulullah bersabda, Adam dapat mengalahkan argumen Musa. Seakan Adam berkata kepada Nabi Musa, dikeluarkannya aku sebab memakan pohon, bukan menjadi sebab dikeluarkannya kalian. Yang menyebabkan hal itu adalah ketentuan dan ketetapannya sebelum aku diciptakan Allah Azza wa Jalla. Dikeluarkannya kalian bukan sebab perbuatanku, aku tidak mengeluarkan diriku dan kalian dari surga, akan tetapi itu semua adalah ketentuan Allah dan perbuatannya. Dia memiliki hikmah dalam masalah itu. Hadits di atas tidak boleh ditolak karena syahih dan mutawatir. Riwayat Bukhari. Sebagian ulama mengatakan bahwa jawaban Nabi Adam adalah menjadikan takdir sebagai argumen atas musibah yang menimpanya, bukan kemaksiatan yang dilakukannya. Meriwayatkan dari Abu Musa, dari Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang berasal dari seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu, keturunan Adam dilahirkan sesuai kandungan bumi. Ada yang putih, merah, hitam, dan ada yang campuran di antara semua. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sulit, dan ada yang di antara itu. Rasulullah bersabda, ketika Allah meniupkan ruh pada Adam, dan ketika ruh itu telah sampai di kepala, Adam bersin, lalu dia mengucapkan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepadanya, Yarhamukallah.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, riwayat Ahmad, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Rasulullah bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya. Lalu dari punggungnya tersebut jatuhlah benih yang kemudian diciptakan anak keturunannya hingga hari kiamat. Di antara kedua mata setiap manusia terdapat seberkas cahaya. Kemudian dia memperlihatkan mereka kepada Adam. Lalu Adam bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Dia menjawab, "Mereka adalah anak keturunanmu." Kemudian Adam melihat seseorang yang berkas cahaya di antara kedua matanya menarik perhatiannya. Lalu dia bertanya, "Wahai Tuhan, siapa dia?" Allah menjawab, "Dia adalah seseorang yang hidup di akhir masa anak keturunanmu, namanya Daud." Adam berkata, "Wahai Tuhan, berapa usia yang engkau berikan kepadanya?" Dia berkata, 60 tahun. Adam berkata, "Wahai Tuhan, tambahkan umurnya dari umurku 40 tahun." Maka ketika umur Nabi Adam telah habis, Malakul Maut, pencabut nyawa, datang kepadanya. Dia berkata, "Bukankah masih tersisa umurku 40 tahun?" Malaikat itu menjawab, "Bukankah telah engkau berikan kepada keturunanmu Daud?" Adam menentang, maka di antara anak keturunannya ada yang menentang. Adam lupa, maka di antara anak keturunannya ada yang lupa. Adam keliru, maka di antara anak keturunannya pun ada yang keliru. Dari Nabi bersabda, Allah menciptakan Adam, tingginya 60 hasta. Kemudian dia berkata, "Temuilah mereka para malaikat dan ucapkanlah salam, dengarkan bagaimana mereka menjawab salammu, maka itulah salammu dan salam anak keturunanmu." Lalu Adam mengucapkan kepada mereka, "Assalamualaikum." Mereka menjawab, "Assalamu alaika warahmatullah." Mereka menambah warahmatullah. Setiap orang yang masuk surga rupanya seperti Adam. Kemudian postur tubuh yang diciptakan terus mengecil hingga sekarang. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, setan menyingkir sambil menangis seraya berkata, 'Cekalanya aku.' Anak Adam diperintahkan sujud, lalu dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, namun aku membangkang, maka bagiku neraka." Rasulullah menemui Adam di langit dunia. Lalu Adam berkata kepadanya, "Selamat datang wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh." Tetapi di sebelah kanan kirinya terdapat sekumpulan orang. Apabila dia melihat orang-orang di sebelah kanannya, dia tertawa. Akan tetapi apabila dia melihat orang-orang di sebelah kirinya, dia menangis. Kemudian aku berkata, "Wahai Jibril, siapakah dia?" Jibril berkata, "Dia adalah Adam, dan mereka adalah anak keturunannya. Jika dia melihat sebelah kanannya, yang mereka adalah penghuni surga, maka dia tertawa. Sedangkan jika dia melihat sebelah kirinya, yang mereka adalah penghuni neraka, dia menangis." Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan rupanya. Sesungguhnya anak Adam diciptakan berdasarkan rupa Ar-Rahman." Disyahihkan oleh Imam Ahmad, Nabi Adam diberikan keturunan secara silang. Maksudnya dengan sekali mengandung istrinya melahirkan kembar dua, laki-laki dan perempuan. Qabil diperintahkan untuk menikahi kembaran Habil, dan Habil diperintahkan menikahi saudara perempuan Qabil. Namun Qabil lebih memilih saudara perempuan kembarannya sendiri untuk dinikahi karena dia lebih cantik. Lalu Adam memerintahkan keduanya agar masing-masing menyerahkan kurban. Habil menyerahkan seekor domba gemuk karena beliau memiliki ternak domba. Sedangkan Qabil mengorbankan hasil tanaman yang sudah buruk. Kemudian turunlah api melumatkan kurban yang dipersembahkan Habil sebagai tanda bahwa kurbannya telah diterima.
dan membiarkan kurban yang dipersembahkan Qabil sebagai tanda bahwa kurbannya tertolak. Qabil marah dan berkata, "Aku pasti membunuhmu." Sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Habil sendiri tidak meladeni niat buruk Qabil. Dia tidak ingin melakukan hal yang sama sebagaimana keinginan Qabil karena dirinya takut kepada Allah. Habil berkata sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Al-Maidah ayat 28. Akhirnya Qabil memenuhi hawa nafsunya dengan membunuh Habil. Namun setelah itu dia menyesal dan tidak tahu apa yang harus diperbuat terhadap jenazah adiknya. Maka ia membawa jenazah sang adik, kemudian Allah mengutus dua burung gagak yang berkelahi. Yang satu berhasil membunuh yang lain. Setelah itu, burung tersebut turun ke tanah dan menggali lubang, kemudian meletakkan burung yang mati di lubang tersebut, kemudian menimbunnya dengan tanah. Maka setelah itu, Qabil mendapatkan inspirasi untuk meniru apa yang dilakukan burung gagak tersebut. Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam yang terbunuh secara zalim, maka anak Adam pertama turut menanggung darahnya, dosanya, karena dialah yang pertama mencontohkan pembunuhan." Nabi Adam sangat sedih atas peristiwa yang terjadi pada Habil. Namun demikian, setelah itu Adam dikaruniakan keturunan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa anaknya berjumlah 40 dari 20 kelahiran. Ada pula yang mengatakan bahwa istrinya melahirkan sebanyak 120 kali. Diriwayatkan bahwa setelah melahirkan anak yang bernama Shits, dia berusia 130 tahun, dan setelah itu masih hidup hingga 800 tahun. Kemudian dari anak-anaknya tersebut lahirlah cucu-cucunya, dan seterusnya hingga tersebarlah umat manusia hingga sekarang. Wasiat Adam kepada anaknya. Shits dari segi bahasa artinya pemberian. Dinamakan demikian karena Shits dilahirkan setelah terbunuhnya Habil. Shits juga digolongkan sebagai para nabi berdasarkan sabda Rasulullah. Keturunan nabi sekarang ini seluruhnya kembali kepada Shits, sebab keturunan anak Adam dari anak-anak yang lainnya telah punah. Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Para malaikat datang membawa wewangian dan kain yang berasal dari surga. Mereka bertakziah kepada anak keturunannya dan kepada pemegang wasiatnya, yaitu Shits. Mengenai tempat dikuburkannya, para ahli sejarah memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa dikuburkan di tempat dia diturunkan, yaitu di sebuah gunung di India. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dikubur di Jabal Abu Qubais di Mekah. Ada pula yang mengatakan bahwa pada masa Nabi Nuh, ketika terjadi banjir bah, dia membawa jenazah Adam dan Hawa dalam peti, kemudian dikuburkan di Baitul Maqdis. Sedangkan usianya saat wafat diperkirakan mencapai 1000 tahun.